Selamat pagi, ya, salam Trimurai. Pagi ini di hari Minggu yang cerah kembali dengan Trimurai. Ya, kita akan membahas murai anakan dari usia 2 hari sampai 20 hari. Ya, tadi itu murai baru netas dan ini usia sekitar 3 hari ya. Usia 3 hari badannya sudah mulai menghitam ya, kemudian tumbuh bulu ya di usia 4 hari sampai 5 hari ya, seperti ini sudah mulai tumbuh bulu sayap ya. Nah, di sini bisa lihat ya, bentuk kepalanya itu agak papak ya. Ini tebakan saya awalnya jantan ya, di usia seperti ini ya. Jadi sebelahnya itu ada telurnya itu tidak menetas, jadi ada 2 telur, yang satu tidak menetas. Nah, ini kita lihat di usia 5-6 hari ya, seperti ini ya. Kepalanya kelihatan melebar ya. Ini tebakan saya juga jantan, badannya agak memanjang ya. Nah, bulunya sudah mulai panjang ya, di sayapnya itu udah menghitam ya, seluruh badannya juga hampir menghitam ya. Jadi di sini masa-masa rawan ya, teman-teman tidak boleh sekali-sekali lupa ya untuk memberikan pakan ya, jangkrik, ulat hongkong dan juga kroto ya, karena kalau tidak kadang-kadang yang usia seperti ini anakannya itu akan dibuang ya, atau dihajar oleh jantan ya karena kesal. Jadi harus rajin-rajin memberikan makan. Nah, kita lihat ini usia 7 hari ya, 7 hari, 6-7 hari, matanya 7 hari sudah mulai melek ya, sudah mulai membuka matanya ya, bisa kelihatan di sini ya. Ini apa namanya, sudah bisa sebenarnya untuk dipanen ya, usia segini 7 hari ya. Nah, ini udah bulunya udah lebat ya, ini udah sekitar 8 hari udah bertambah bulunya ya. Biasanya sih saya panen setelah usia lewat 7 hari ya, di usia 8 hari bisa kita panen. Sini bulu punggungnya udah tumbuh, kepalanya juga udah mulai tumbuh ya. Dari bentuk kepalanya ini kelihatan nih jantan ya. Nah, kemudian kita bisa apa namanya, memanennya. Biasanya kita panen itu saat better sih saat sore hari ya, sore hari, karena malam hari, karena itu akan memudahkan kita waktu mengambil ya, tidak diserang oleh indukannya, dan anakannya pun tidak melihat proses pengangkatannya. Nah, ini yang sudah dipanen ya guys, kita lihat itu matanya sudah melek ya. Ini sudah 1 hari saya panen, jadi ini hari yang kedua ya. Usianya sekitar 9 hari ya, 9 harian. Ini sudah seperti ini ya. Kita taruh di dalam kotak, kemudian diberikan di sini apa namanya, sarang ya, sarang yang penting bersih ya, dan tidak apa namanya, jauh dari serangga. Nah, gitu. Ini bisa kita taruh di inkubator atau enggak pun nggak apa-apa, karena di dalam kandangnya pun dia tidak dirami lagi oleh indukannya ya. Kita lihat ini usia yang tadi masih 9 hari ya. Dia masih dalam proses loloh ya, tapi bulunya udah mulai apa namanya, tumbuh banyak ya, udah di kepala, sayap, badan. Nah gitu, udah mulai apa namanya, tumbuh lebat ya. Nanti juga akan sangat cepat ya di usia seperti ini ya, di 9 hari ya. Nah, seperti ini. Kemudian di usia 10-11 hari biasanya dia udah mulai berdiri seperti ini ya, berdiri. Kemudian dia akan mencoba untuk melompat dan terbang gitu. Itu udah secara alami ya, naluriah ya, dia akan seperti itu ya. Umumnya di usia 11 hari ya udah seperti ini, udah mulai kuat kakinya. Nah, caranya gimana supaya kuat kakinya? Jangan lupa waktu memberikan pakan dikasih kalsium ya guys, ada namanya kalsinat. Itu memperkuat kaki supaya nggak lumpuh atau pengkor ya bahasanya ya.
Nah seperti ini dia cukup kuat nih kakinya nih ya, udah bisa lompat-lompat terbang. Nah gitu. Kalsium juga bagus untuk apa namanya proses penumbuhan bulu ya. Nah gitu. Nah ini udah mulai menumbuh lagi bulu-bulunya ya guys. Kita lihat ini usia 11 hari, 12 ya. Seperti ini udah nangkring ini ya di dalam apa namanya kandangnya ya. Nah, ini udah usia 12 hari, udah mulai lebat, bulu kepalanya pun udah mulai tumbuh ya. Kita lihat bulu-bulu totalnya pun ada di sana, udah mulai jelas kelihatan. Itu bulu totalnya bulat-bulat ya, itu salah satu ciri jantan ya, tapi itu juga belum tentu. Yang menentukan itu kita lihat bentuk paruhnya itu sudah agak tebal, kemudian kepalanya juga papak gitu ya guys, saya lihat ya. Kemudian badannya juga agak besar, posisi berdirinya juga tegap. Nah ini ciri-ciri jantan ya. Jadi sebenarnya usia 11-12 hari itu udah bisa ditebak jantan atau betina. Malah kalau saya dari usia 2-3 hari udah bisa oke ini jantan, ini betina gitu ya. Nah ini udah usia 18 hari ya, udah mulai ngeriwik ya. Ini calon burung bagus nih ya, 11 hari tapi 18 hari tapi sudah mulai ngeriwik. Jadi udah apa namanya secara alamiah itu udah belajar bunyi ya. Nah gitu. Kita udah bisa memberikan apa namanya masteran di umur segini ya, 18 hari terus ya. Jadi itu akan cepat masuk ya guys masterannya. Nah gitu. Kalau saya lagi pengen coba memasterkan pakai burung apa namanya lupa saya namanya itu akan lebih cepat masuk di sini usia ini ya, kenari, lovebird, atau cililin ya. Nah gitu. Ini kalau lihat dari bentuk jantan atau betinanya lebih jelas di sini ya. Ini jelas-jelas sudah jantan, dari bentuk alisnya udah kelihatan tuh guys ya, alisnya, kemudian bulu totolnya, bodinya, posisi nangkringnya, bentuk paruhnya, ini udah jelas bahwa ini apa namanya jantan. Nah gitu. Ini burung juga udah kita kasih ring ya, ringnya ada double ya guys. Biasanya banyak orang yang suka dengan burung yang double ring. Saya kasih warna merah dan biru ya. Ini apa namanya spesial ya, karena indukannya jantan blorok, yang betina juga blorok ya. Jadi ini benar-benar burung spesial, nih anakan pertama ya dari indukannya. Tapi kalau di saya sendiri ini anakan yang ke-7 ya. Nah kalau teman-teman piara seperti ini harus rajin-rajin kasih makan. Jadi kalau saya di rumah itu ya mengandalkan driver, jadi drivernya yang memberi makan atau mbak di rumah gitu. Kalau enggak ya kita sibuk kerja, kita sibuk hal yang lain gitu ya, ini bisa terlantar. Jadi memang apa namanya dia kan selama masa suap itu dia harus diberi pakan. Nah ini udah usia 20 hari ya guys, ini udah bisa makan sendiri nih ya, ini udah bisa makan sendiri. Sebenarnya dari usia 18 hari udah kita ajarin makan sendiri ya, tapi fasih makan itu di umur 20 hari. Dia udah bisa makan ulat hongkong sendiri, jangkrik sendiri, kroto gitu ya. Tinggal kita ajarin nanti di usia 30 hari untuk bisa makan apa namanya telur sendiri. Nah, pengalaman saya sih dari usia 20 up itu udah kita latih lah, umur 25 hari lah udah latih makan pakai telur. Dan nanti dia umur 30 hari sudah apa namanya bisa makan telur halus ya, campur dengan telur kasar gitu. Ya sebenarnya cara mulai itu simple, sederhana gitu ya. Cuman yang penting kita tahu nggak punya feeling nggak ya, bagaimana cara merawatnya gitu. Meskipun yang rawat itu ya orang lain ya, driver kita atau mbak kita di rumah atau even anak-anak kita gitu. Yang penting kita kasih tahu tips-tipsnya ya, bagaimana supaya bisa sehat ya,
bisa cepat besar gitu ya, bisa juga cerdas burungnya gitu, dan menjadi burung yang calon juara. Kalau ini kita lihat ya guys, ini bagus nih spek burungnya nih ya, paruhnya tebal ya, kepalanya papak, kemudian matanya blok ya, lebar bulat. Nah gitu. Nah, ini badannya juga lumayan besar ya, cengkraman kakinya kuat. Nah gitu ya, kemudian kakinya pun besar gitu ya. Ini burung yang nantinya kita mau kader ya untuk bisa ikut lomba ya, karena indukannya juga jantannya fighter, jantan dan betinanya fighter. Jantannya ekor sekitar 19-20, betinanya itu ekor 15 ya, 15-an lah. Jadi ini kalau jadi harusnya bagus nih ya, tinggal bagaimana nanti kita merawatnya ya. Nah ini yang paling penting juga pakannya ya guys. Pakannya kalau saya cenderung pakai pakan impor ya, seperti AMS ya, atau pakai pakan yang impor lainnya gitu. Biasanya saya pakai AMS dari halusnya gitu, karena itu bisa membuat burung jadi cerdas dan sehat ya. Oke, demikian ulasan dari kami, sharing pengalaman bagaimana perkembangan murai dari usia 1 hari sampai usia 20 hari seperti yang kita lihat saat ini ya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang mencoba merawat murai ya, beternak murai, membesarkan murai dari trotol ya. Semoga ini dapat membantu. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Salam 3D Murai. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.